Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini Kaulo akan membahas tentang mustika Artojoyo atau mustika pelarisan Artojoyo. Nah, siapa yang boleh menggunakan mustika Artojoyo? Nah, sebelum membahas siapa yang boleh menggunakan mustika Artojoyo ini, saya ulas sedikit tentang mustika Artojoyo. Mustika Artojoyo ini adalah sebuah mustika penunjang bagi para pembisnis atau pedagang. Mustika Artojoyo ini boleh digunakan oleh para pedagang atau pembisnis. Nah, dagangannya apa saja yang boleh? Tentu saja dagangan yang sifatnya umum, yang biasa dijual oleh banyak orang, misal jualan makanan, jualan pakaian, dan jualan yang lain. Lalu apa bedanya dengan mustika pesugihan kandang kubra jika seperti ini? Nah, bedanya jika mustika pesugihan kandang kubra ini harus ada ritual tahunan, yaitu renovasi rumah. Sedangkan mustika pelarisan atau penglaris Artojoyo ini tidak ada ritual tahunan. Contohnya adalah ritual renovasi rumah. Nah, ritual ini hanya dilakukan ketika hendak menginginkan lebih banyak lagi omset penjualan. Misal, wah, minggu ini saya berkehendak atau ingin meningkatkan energi dari mustika pesugihan atau mustika pelarisan Artojoyo, ya, otomatis Anda mengolesi minyak, membacakan wirid, dan membacakan mantra. Semakin Anda berkeinginan, maka dari itu ritual ini lebih bagus semakin sering dilakukan. Jadi kalau Anda merasa sudah cukup atau sudah cukup dan tidak ingin menambah kekayaan atau meningkatkan omset penjualan, otomatis ya ritualnya agak dikurangi. Nah, tergantung kebutuhan Anda di dalam bisnis. Ingin omsetnya lebih tinggi lagi atau lebih maju lagi, atau hanya biasa saja. Ini tergantung dari Anda sendiri. Bagaimana bentuk dari mustika Artojoyo ini? Bentuk dari mustika Artojoyo ini adalah sebuah batu mustika yang warnanya putih bening. Nah, warna putih bening ini memberikan aura atau energi yang sangat besar, sehingga ketika Anda taruh di laci tempat usaha Anda, energinya ini kemana-mana, mendorong orang untuk datang ke tempat Anda dan membeli produk yang Anda jual, sehingga energi ini mampu menggait begitu banyak orang untuk membeli di tempat Anda. Otomatis omset Anda akan semakin naik dan Anda bisnisnya akan semakin berkembang. Bagaimana cara menggunakan atau cara pakai dari mustika Artojoyo ini? Cara menggunakannya, Anda taruh di dalam laci tempat Anda berjualan. Nanti energinya akan keluar kemana-mana dan membisiki orang untuk membeli atau menggait orang begitu banyak untuk membeli produk yang Anda jual. Apa syarat atau pantangan menggunakan mustika Artojoyo? Nah, pantangannya dari mustika penglaris Artojoyo ini adalah syarat yang paling utama. Kita bahas tentang syaratnya dulu.
Syaratnya Anda harus memiliki usaha. Tidak boleh seorang karyawan memiliki atau memaharkan mustika ini tanpa adanya usaha atau berjualan. Seandainya kok beliau seorang karyawan, otomatis beliau harus memiliki atau mempunyai usaha atau berdagang. Dagang apapun, antara online dan offline, terserah, tidak masalah. Yang penting ada usaha dalam bentuk perdagangan atau berniaga. Nah, untuk syarat kedua yaitu memaharkan di tempat kaulo ataupun lewat asisten kaulo. Untuk pantangannya apa? Pantangannya ketika Anda sudah menggunakan mustika penglaris dagangan Artojoyo ini, Anda tidak boleh mengusir pengemis yang ada di tempat Anda. Misal ada seorang pengemis atau pengamen di tempat Anda jualan atau di toko, depan toko, Anda usir, tidak boleh. Minimal Anda harus memberikan uang 1.000 atau 2.000 rupiah. Yang penting, satu, Anda tidak mengusirnya. Yang kedua, Anda memberinya walaupun hanya 1.000 perak. Ini harus Anda jalankan. Kalau seandainya kok Anda mengusir, apa yang terjadi? Otomatis ketika Anda sudah naik ya, melejit, usaha Anda akan semakin turun karena keberkahannya hilang. Maka dari itu tidak boleh mengusir pengemis atau pengamen yang berada di tempat Anda. Bagaimana cara perawatan mustika penglaris dagangan Artojoyo ini? Untuk perawatan sangat mudah. Ada panduan yang disertakan. Nah, nanti dibaca terlebih dahulu, setelah itu dilakukan ritualnya atau perawatannya. Perawatannya Anda cukup menoleskan minyak. Nah, minyak ini boleh beli di tempat jual parfum. Boleh beli di tempat jual parfum. Bebas, untuk baunya bebas sesuai dengan perasaan Anda. Kepekaan batiniah kira-kira yang sesuai apa. Nah, setelah itu Anda olesi minyak. Boleh dilakukan 1 minggu sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya boleh, silakan. Nah, setelah itu Anda bacakan wirid atau mantra yang sudah ada dalam buku panduan. Bagaimana pengalaman orang atau klien yang sudah menggunakan mustika penglaris dagangan Artojoyo itu? Nah, ada sebuah cerita di mana beliau itu jualan hanya lewat online saja, tidak memiliki tempat. Berarti tempatnya itu di mana untuk berjualan? Di rumah. Nah, otomatis mustikanya ditaruh di mana? Di dalam rumah atau di laci rumah. Sebelumnya omset penjualan sangat sepi. Beliau memulai usaha online ini sudah 3 tahun. Namun setiap harinya yang dijual ya, karena ini produk kaki atau istilahnya sendal, sepatu untuk para wanita, yang dijual itu produk untuk wanita, yaitu sandal dan sepatu. Nah, setiap harinya hanya laku 10 pieces atau 10 pasang. Nah, beliau datang ke tempat kaul itu dengan mengeluh bagaimana supaya dagangannya ini menjadi melejit atau ramai. Nah, beliau hanya berjualan di marketplace saja. Lalu kaulo menyarankan, Bu, jika ibu itu memiliki partner atau teman atau sahabat yang lagi nganggur, mending diajak sekalian untuk membranding. Misal dibuat live, ibu yang ngomong ya, temennya yang satunya yang bagian pencatatan untuk pembelian, siapa yang beli.
dan diimbangi juga dengan mustika penglaris dagangan Artojoyo ini. Namun saya tekankan, mustika ini sifatnya hanyalah sarana atau perantara, sedangkan memintanya itu untuk supaya dagangannya laris atau semakin berkembang hanya kepada Allah Ta'ala. Jika Allah berkehendak, ya, dengan memberi kekuatan dalam energi mustika penglaris dagangan Artojoyo ini, maka energinya akan membuat orang terpukau atau terpesona sehingga ada keinginan untuk membeli produk yang ibu jual. Alhasil dalam waktu merintis 3 bulan itu sudah ada kenaikan yang semula katakanlah 10 itu menjadi 50, 100 dan alhamdulillah sekarang sudah besar dan punya karyawan. Nah, karyawan sebelumnya ini hanya 1, dia memiliki banyak sekali karyawan dan bisa membuat beberapa tim untuk online. Bahkan beliau sekarang malah mengembangkan juga untuk jualan gamis. Ini atas ridho dari Gusti Allah Ta'ala. Maka dari itu siapapun yang memiliki atau mempunyai mustika ini, ya, mustika penglaris dagangan Artojoyo ini, saya minta hati dan pikiran selalu dekat dengan Allah Ta'ala atau selalu mengingat Allah Ta'ala. Karena apa? Yang kita minta adalah keberkahan. Kalau rezeki yang diberikan itu berkah, itu Masya Allah, rasanya itu enak, adem ayem kan. Karena di dalam rezeki itu ada 2, rezeki dohir dan batin. Rezeki dohir apa yang bisa kita lihat, wujud harta dunia, dan rezeki batinnya adalah ketenangan di dalam hati, ikhlas, nerima, ridho, dan syukur. Otomatis dua-duanya ini ketika kita dapatkan, ya ayo bahagia selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, bagi untuk yang offline bagaimana? Nah, saya cerita sedikit. Ada seseorang di mana beliau itu menjual kerudung atau hijab. Nah, beliau itu hampir kolaps. Karyawan yang semula itu 50 orang lebih, ini mulai kacau. Karena apa? Penjualannya selalu menurun. Nah, setiap kirim ke tempat orang, DP katakanlah 50%, yang 50% nggak dikembalikan atau tidak terbayarkan, malah kebanyakan kabur. Lalu beliau itu datang ke tempat kaulo dengan tujuan memahalkan mustika pelarisan Artojoyo. Alhamdulillah beliau mau mendengarkan saran kaulo untuk melakukan laku tirakat atau ritual dohiran wa batinan. Saran dohir, beliau saya minta dengan karyawan itu selalu menjaga silaturahmi, selalu baik dengan karyawan, tidak boleh memarahi. Karena sebelumnya beliau suka temperamen kepada karyawannya. Nah, saya minta tidak sering memarahi karyawan, bahkan menjaga silaturahmi, mendengarkan aspirasi dari karyawannya. Dan saya minta ketika ibu menjual kepada orang lain, DP jangan 50% tetapi 75%. Karena apa? Karena modal ibu sudah banyak. Kalau ibu memberikan 50%, yang ada malah kehancuran. Nah, kalau 70% kan sudah ada nilai keuntungan. Karyawan ini otomatis terbayarkan tenaga mereka. Nah, lalu diimbangi juga dengan sarana spiritual, yaitu mustika pelaris dagangan Artojoyo ini. Alhamdulillah dalam meritualkan itu ini sungguh-sungguh dan tekun, selalu diritualkan terus. Alhasil apa yang terjadi? Dalam waktu yang Masya Allah begitu singkat atas izin Allah Ta'ala, karena soal waktu ini kita tidak bisa
menjas atau istilahnya menerka, karena itu benar-benar murni fadl dari Gusti Allah Ta'ala. Nah, dalam waktu 1,5 bulan omsetnya itu naik, Masya Allah, sehingga beliau itu memiliki perusahaan yang besar. Bahkan karyawan sekarang berapa? Lebih dari 300 orang. Nah, maka dari itu bagi pengamal, saya minta selalu memantong dengan Gusti Allah Ta'ala, selalu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kenapa? Sarana hanyalah sebuah sarana, dan yang maha menentukan hasil, maha memberikan izin, maha memberikan rezeki adalah Allah Ta'ala. Maka dari itu selalu DP dengan Gusti Allah Ta'ala. Nah, jadi itulah kisah pengamal dari klien kawula yang sudah menggunakan mustika penglaris dagangan Artojaya. Semoga bisa menginspirasi Anda semua. Bagaimana cara untuk mendapatkan mustika ini? Cara untuk mendapatkan mustika ini, Anda bisa menghubungi Azan Kawula. Nomornya sudah ada di bawah ini. Anda boleh pemaharan, datang ke kantor Kawula, monggo. Yang penting Anda konfirmasi terlebih dahulu mau datang kapan dan jam berapa. Yang kedua, pemaharan jarak jauh. Anda cukup mentransfer ke rekening Kawula dan konfirmasi ke Azan Kawula. Setelah itu kirimkan nama beserta alamat panjenengan atau alamat Anda, sehingga mustika ini akan saya kirim ke alamat Anda semua. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Saya jaminan.